Podcast, pangkat dong. Pangkat, podcast singkat. Jadi kenapa sih Jo, kamu tuh suka banget sama K-pop? Aku tuh suka K-pop karena kalau dulu tuh awalnya pas pensi aku dengerin lagunya si siapa namanya itu Blackpink yang Bumbaya itu dulu kelas 9. Terus menurutku itu ear catching banget sih. Jadi kayak sekali dengar wah bener-bener terngiang-ngiang, dikit-dikit pas mandi Bumbaya gitu. Itu dulu. Terus kalau sekarang tetap suka, masih kayak kan cuma Bumbaya doang. Oh enggak, kalau sekarang suka, tapi bukan karena ear catching, karena memang membernya itu cantik-cantik ya Pak, visualnya gitu loh, cantik-cantik gitu loh. Alasan sejuta umat sih ya. Berarti sekarang udah ganti alasan nih, bukan karena audio lagi tapi karena visual sekarang. Iya, karena visual, tapi nggak cuma itu sih, sebenarnya memang musiknya juga asik banget, pokoknya semuanya tuh menurutku bisa masuk ke kupingku karena memang K-pop kan banyak ya Pak ya. Oke, kalau aku dengar pertama kali tuh kamu kan sukanya tuh Blackpink ya? Iya. Kalau sekarang masih juga Blackpink atau udah berkembang sama yang lain-lain juga? Oh ada banyak gitu. Salah satunya adalah ITZY ini merchandise guys, merchandise keren banget kan ITZY. Terus mungkin kalau aku bisa kasih list ya, ada mungkin bisa 10 grup yang aku ikutin. Ya pokoknya semuanya itu grup sih. Aku K-pop kurang ngikutin yang solo, yang ada kan soalnya penyanyi yang sendiri gitu. Oh, berarti kamu lebih ikutin Yang grup gitu. Kalau setahu aku kan K-pop tuh kayak girl band sama boy band doang gitu kan, setahu aku ya. Tapi aku nggak tahu nih, maksudnya kayak tadi kan banyak Indonesia tuh K-pop tuh maksudnya apa sih? Kalau di Indonesia pop kan ya udah pop biasa, itu kayak genre lagu gitu kan. Kalau di Korea Sebenarnya K-pop tuh cuma apa ya, jenis entertainmentnya doang sih. Tapi dia tuh sebenarnya nggak sepenuhnya pop. Mungkin ada yang K-pop tapi lagu yang mereka nyanyiin itu rock. Contohnya kayak Day6, kalau nggak salah namanya Day6 ya. Iya, Day6 tuh ininya rock. Jadi K-pop tuh sebenarnya terms of entertainment doang, bukan kayak memang itu genre lagu, tapi itu terms of entertainment gitu. Aku soalnya ngira selama ini tuh K-pop itu kayak genre, karena yang kita lihat paling sering muncul itu kan genre K-pop yang udah kita biasa lihat kayak yang terkenal lah, kayak Twice, kayak ITZY tadi, Iya. Blackpink. Berarti aslinya tuh banyak banget genre dalam K-pop itu ya? Iya, banyak banget nih jadi genre dalam K-pop. Jadi bisa aja sebenarnya yang membuat beda itu kayak konsepnya gitu sih. Kan pasti kayak di popnya Amerika kan ada yang nyanyi-nyanyi tuh jadi ada yang lagunya slow, ada yang lagunya beat up popnya. Tapi kalau ini bahkan nggak cuma konsep beat up atau slownya, tapi genre musiknya bisa digabungin sama semi jazz, atau yang aku bilang tadi itu ada rocknya gitu. Oke, kalau aku penasaran kan, kalau tadi kan K-pop itu kan banyak genrenya. Nah, kalau K-pop sendiri itu semuanya tuh grup atau ada yang main solo juga atau sendiri atau berdua doang gitu dalam K-pop gitu? Oh iya, yang mungkin yang aku tadi bilang ya, aku kan ngikutin yang grup kan, ada juga yang solo. Nah mereka bahkan trio pun, mungkin kalau di Indonesia kan trio tuh bukan grup kan, kalau di sana trio tuh tetap dibilang grup karena dia lebih dari 3 orang sih. Kalau 3 orang dibilangnya trio. Atau kalau duo ada 2 orang, tapi di K-pop tuh aku nggak tahu kenapa sih mereka jarang yang suka masukin 2 orang. Tapi ada juga yang solo, yang terkenal mungkin kalau kalian tahu itu IU gitu. Iya, IU itu. Iya. Terus ini sih kayak selain kan tadi kan bedanya kalau di Indonesia kan genre kan, kalau di sana tuh kayak entertainment. Entertainmentnya. Nah bedanya lagi apa sih, kayak aku tuh masih kayak kurang tahu gitu loh. Setahu aku sih juga kayak cuman boy band girl band doang sih. Oh sebenarnya Bedanya sama Indonesia apa sih? banyak bedanya itu pastinya. Kalau Indonesia kan kalau buat penyanyi atau kayak popnya itu kan dia cuma sekedar bernyanyi ya, atau kadang orang download di Spotify ya, kita dengerin dan nonton konsernya gitu. Kalau di K-pop tuh nggak cuma nonton konser ataupun dengerin lagunya, bahkan mereka banyak buat konten-kontennya di YouTube. Kalau kalian mungkin lihat kayak A Day in My Life si Blackpink, atau vlog-vlognya Blackpink, atau kayak mereka juga banyak konten, misalnya mereka main games pun dijadiin konten gitu. Kalau di sini kan mungkin main games di kontenin itu cuma pas di talk show kan. Ini mungkin mereka main game sendiri, kayak contohnya
contohnya kayak tebak gaya, mereka berempat sebagai grup, contohnya Blackpink dijadiin konten gitu. Terus pastinya merchandise juga banyak. Jadi runtutannya tuh kalau K-pop selain entertainment, pastinya banyak hal-hal lain seperti merchandise dan konten lain itu sih gitu. Berarti cukup beda ya sama kita ya. Kalau kita lihat kan misalnya artis pop Indonesia itu kan kesana kayak jauh banget gitu, cuma kita datang ke konser, habis itu kita lihat perform gitu doang. Tapi kalau misalnya K-pop itu orang-orang benar-benar bikin channel YouTube, daily life-nya, jadi kayak kita lebih tahu lagi ya. Iya benar. Sampai fansnya makin jatuh cinta gitu Iya, ya. makanya fansnya tuh benar-benar ibaratnya meskipun saya tidak kenal dengan dia, tapi saya mengenal dekat dia gitu loh. Sampai kayak attract banget gitu. Saking kenalnya, ini kira-kira udah berapa konser nih yang didatengin nih? Oh, kalau aku sendiri udah 2 sih, 3 konser gitu. Aku berharap bisa lebih banyak lagi ya ke depannya ya. Konser apa aja tuh? Kalau boleh tahu nih kita. Ya, kalau aku sih kemarin yang itu ya, yang dari bank, pembukaan bank itu yang dari Trans TV apa namanya? Alobank. Ya Alobank itu kan dia ngundang NCT sama Red Velvet, itu 2 hari aku nonton, itu oke sih dapat tiketnya. Terus satu lagi namanya G-Idol. Kalau gitu nih buat teman-teman juga nih ya penasaran mau ikut K-pop, kira-kira harga tiketnya berapa nih buat persiapan nih? Oke. Rata-rata aja. Rata-rata aja ya. Kira-kira kalau K-pop tuh konsernya biasanya paling murah sih 1 juta sih, 1 juta. Terus kalau harga tertinggi tuh 2 juta. Tapi kalau kalian nggak pede untuk war, aku saranin kalian siapin minimal 3 juta kalau memang mau beli resell. Tapi kalau kalian pede ikut war 1 juta nonton di belakang juga oke sih. Nah itu teman-teman, 1 juta 2 juta. Kalau mau dari sekarang deh nabung buat kalian yang mau ikut ke dunia K-pop. Nah, selain kayak tiket yang udah mahal tuh, biasanya tuh orang-orang pada ngoleksi kayak merchandise, terus kayak ada photocard. Yang apa sih orang-orang pada ngomongin photocard, padahal foto doang gitu loh. Ah itu Oh, apa iya. sih? Ini aku bingung. Oh iya benar juga, tadi belum aku mention ya merchandise itu isinya apa ya. Jadi kayak paling album juga sih, isinya album. Terus mereka nyari photocard. Nah, photocard itu kenapa dikoleksi, karena memang kayak apa ya, kesenangan tersendiri sih. Jadi kan orang ada yang yang suka namanya bias. Mungkin kalau kalian tahu bias itu apa. Bias itu jadi di dalam satu grup ada satu orang doang yang mereka sukai gitu. Nah, mereka koleksi photocard orang yang dia sukai doang. Jadi misalnya aku suka si Jisoo di Blackpink, aku koleksi photocardnya Jisoo doang. Yang photocard yang lain aku jual gitu. Biasa ibarat kalian main, kalau misalnya hobi kalian ada yang suka main kartu Pokemon, Ya, koleksi kartu ya? koleksi kartu Pokemon gitu. Tapi kartu Pokemon bisa dimainkan. Kalau ini mungkin cuma pajangan doang ya. Iya. Dipajang dilihat jatuh cinta gitu. Iya, jadi aduh gitu. Bising banget. Itu kartu photocard itu official dari agensinya atau ada non officialnya juga? Ada juga non officialnya. Jadi bisa juga, kalau kan sekarang kan udah ada banyak Polaroid yang bisa kalian print sendiri kan. Jadi kalian comot aja satu foto dari Instagramnya mereka, kalian itu sendiri, itu juga bisa diduitin sih Oh, kayak gitu. kalau photocard ya aku sering banget dengerin teman-temanku yang beli photocard, aku lihat statusnya kayak apa namanya tuh, duit bulan ini habis. Emang berapa sih harganya photocard itu, kok kayak ngeri banget. Nah itu, ini seperti bisnis ya, supply and demand. Jadi kalau misalnya ada orang yang memang misalnya contoh Lisa kan banyak banget orang suka Lisa, itu photocardnya harganya tinggi karena memang banyak yang suka di satu grup itu. Sedangkan kalau misalnya ya mohon maaf, banyak juga yang di satu grup K-pop tuh nggak gitu terkenal. Contohnya mungkin kalau aku kasih contoh boy group aja, mungkin ada yang namanya mungkin si siapa ya, aku juga nggak tahu sih sebenarnya, aku nggak bisa ngasih tahu satu. Oh contohnya Taeil, namanya Taeil itu kurang terkenal. Mungkin photocardnya murah karena memang nggak banyak demandnya, tapi supply-nya banyak gitu. Oh, berarti nilai photocard bisa berbanding lurus sama nilai sama network orangnya gitu ya. Iya. Orang-orangnya ya. Benar banget. Itulah yang buat di Indonesia terkenal banget soal K-pop. Nggak cuma masalah entertainment, tapi bisnisnya tuh juga kencang gitu ya. Bener juga ya. Kok bisa ya di Indonesia tuh kayak
gencar banget sampai kayak banyak banget orang yang suka Korea kayak gitu sih. Kalau dari pandangan kamu juga apa sih yang bikin K-pop itu meledak di Indonesia? Nah, kalau yang buat meledak itu selain tadi aku bilang bisnisnya, pastinya gara-gara Korean Wave kan. Kan Korean Wave ini kan udah kemana-mana, nggak cuma di bagian K-pop, tapi mungkin kayak dari mobil aja sekarang. Mungkin dulu orang beli mobil Jepang, sekarang kan banyak mobil Korea kayak Hyundai dan lain-lain. Tapi di samping itu Korean Wave itu udah di mana-mana, jadi sampai masuk ke Indonesia. Salah satunya adalah K-pop. Terus pastinya kalau yang aku bilang ya karena paling orang Indonesia bosen aja gitu ngelihat muka-muka mungkin kayak muka-muka ya Indonesia lah, tahu kan muka-muka orang Indonesia kayak gimana. Terus tiba-tiba ngelihat ya seperti kita lah ya. Terus baru ngelihat orang-orang Korea kayak wah beda cakepnya. Wah tiba-tiba langsung tertarik karena visual gitu. Sebenarnya kalau gara-gara musik jujur menurutku ya, menurut opiniku orang Indonesia tuh suka K-pop gara-gara musik tuh sedikit banget sih. Tapi kalau gara-gara visual dan Korean Wave orang-orang suka K-pop. Oh iya sih. Emang Korean Wave itu udah kerasa banget di kita tuh semenjak masuknya dari drakor. Iya betul, drakornya sih. Squid Game ada yang belum nonton Squid Game di sini? Iya makanya pasti nonton semua kan. Contoh-contoh orang aneh. Bahasa secara visual ya berarti memang sih ya dari yang aku tuh ngobrol sama teman-teman rata-rata tuh bilang kenapa suka cakep tapi kayak banyak banget yang bisa di-appreciate dalam musik video, lagunya, dance-nya itu jarang banget. Iya jarang banget, benar banget. Mungkin orang mention tapi setelah dia ngeliat visual, jadi yang pasti pertama dilihat tuh wah ini orang cakep, terus lama-lama kayak oh dance-nya oke, nyanyinya oke gitu. Padahal awalnya tuh dia memandang visual duluan. Speaking of cakep nih, kok bisa sih orang grup itu cakep-cakep? Apa mereka bikin grupnya dulu atau mereka audisi kah atau ada yang menaungi grup itu kah gimana? Nah kalau grup itu terbentuk biasanya gara-gara kayak ada training gitu sih. Jadi mereka kayak dikumpulin satu, terus dieliminasi tipis kayak sisa berapa puluh orang, 20 orang, terus baru si agensi itu buat konsep. Nah nih grup dari 20 cocoknya buat berapa, terus eliminasi lagi sampai mungkin kayak Blackpink sisa 4. Atau sebenarnya Blackpink tuh dulu konsepnya bersembilan tau, kayak mau nyanyiin Twice mereka. Nah tapi setelah dipikir-pikir mungkin oke-nya 5 ternyata nggak cocok buat yang 4 gitu. Kalau kamu sendiri ada ini nggak pikiran buat pengen ikut kayak gitu? Nah itu dia. Waktu itu tuh mungkin ada namanya NCT tuh pengen buat audisi di Asia Tenggara. Dia buat kayak aku nggak tahu sih mereka pengen buat NCT cabang Asia Tenggara atau bagaimana. Soalnya NCT itu kalau kalian mungkin belum tahu, NCT itu adalah grup boyband K-pop, tapi mereka punya beberapa cabang dari di Cina ada, selain di Korea Selatan di Cina ada, mereka pengen buat juga di Amerika. Kayak JKT48. Iya, mirip JKT48 sebenarnya konsepnya. Nah, mereka pengen buat di Asia Tenggara waktu itu. Terus aku tertarik tuh ngeliat, tapi setelah aku pikir-pikir aku tidak jago dance ya, jadi tidak bisa lah. Gitu. Kalau terterima kira-kira nama panggungmu siapa nih? Wah, nama gue ganteng. Waduh. Udah nggak paham ya kan? udah nggak paham ya. Nah, anyway nih, kalau buat teman-teman yang nonton yang mungkin tertarik gitu kan pengen ikut K-pop, kamu ada saran nggak sih kira-kira bagusnya tuh mereka nonton yang apa dulu buat menjadi gerbang mereka ke dunia K-pop gitu? Mungkin menurutku kalian bisa dengerin Red Velvet, tapi lagu-lagu yang baru sih. Soalnya Red Velvet kalau misalnya kalian emang dari dulu suka pop secara general, mau Indonesia atau luar negeri, cocoknya Red Velvet sih. Soalnya mirip banget sama popnya luar negeri. Soalnya menurutku kalau kalian masuk langsung ke Blackpink dan lain-lain tuh emang ear catching, tapi lama-lama kayak aduh bosen dengernya, kayak cuma EDM biasa gitu. Tapi kalau ke Red Velvet tuh benar-benar kalian mungkin bisa nyanyiin dan lain-lain gitu. Iya mungkin yang aku pernah dengar, aku juga pernah dengar satu lagu K-pop nih, dan menurut aku nih ini enak banget buat pemula. Itu ada lagunya The Feels by Twice. Oh iya. Karena itu lagunya pertama tuh Inggris dulu nggak langsung Korea, jadi kita bisa sing along dan beatnya tuh kayak catching sama kayak pop biasanya gitu. Iya, bukan kayak musik doang kan. Iya. Apa namanya, nyanyinya dikit, musik banyak dance-nya juga kan. Itu kan apa ya, cuma didengar doang kan. Kalau dinyanyi sing along kan agak kurang gitu sih. Tapi kalau menurut aku lebih seru yang EDM sih.
lebih sering EDM ya. lebih joget-joget gitu Iya. loh. Mungkin preferensi orang beda-beda. Nah. Nah, mungkin bisa tulis di komen preferensi kalian apa, suka K-popnya apa, atau kalian awal suka K-pop tuh gimana sih? Ya bener, kami penasaran gitu teman-teman, dari mana sih ketahuinya K-pop itu? Siapa tahu kayak Jo, siapa tahu tiba-tiba mau jadi trainee teman-teman kan?